Sup coy, balik lagi di konten video panjang Manjilah Arbaya. Kali ini aku mau bahas kehidupanku selama seminggu, yang dimana penuh banget dengan suka dan duka. Ya, nggak juga sih. Pokoknya di sini kita bakal bahas hal yang penting, nggak penting, sampai nggak penting sama sekali. Yang dimana kalian tau lah, aku ini mahasiswa semester baru. Meskipun semester baru, aku ini absurd cuy, gak kayak mahasiswa pada umumnya. Jadi daripada kalian penasaran, mending kita langsung masuk aja ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe biar aku makin semangat ngeditnya. Oh iya, baru ingat, aku baru aja buka membership kemarin. Nah, yang mau ikut bisa langsung join aja. Insya Allah nanti aku bikin video khusus biar ada keuntungan. Oke? Thank you. Jadi cerita ini dimulai dari aku yang baru bangun tidur. Jam berapa nih? Buset, jam 8 cok. Nah ini nih kebiasaan aku tiap hari kalau bangun pasti telat cuy. Tapi ya mau gimana lagi ya, soalnya tiap malam dipakai ngedit konten buat kerja. Mungkin kalian langsung nanya, lah bang, kan lebih penting fokus kuliah daripada ngonten. Ya gimana ya, asal kalian tahu aja nih, hidupku ini udah hampir nggak ditanggung orang tua lagi. Hampir semua biaya aku bisa handle sendiri. Dari makan, listrik, BPJS, biaya kuliah. Intinya ya kalau aku nggak kerja, ya aku nggak bisa makan sama kuliah, wedus. Oke lanjut, jadi aku langsung gas berangkat kuliah. Di kampus, ya seperti biasa aku bakal langsung mulai kuliah. Di sini juga banyak teman-teman sekelasku, ada yang cowok dan ada juga yang cewek. Ya walaupun mayoritas di kelasku ini cewek sih. Nah kalau di kampus gini tuh, hitungannya bakal gacha cuy. Lah gacha gimana bang? Jadi kalau di kampus tuh nggak bakal ada kepastian dosennya bakal masuk atau enggak. Kalau masuk ya kita bakal belajar, kalau enggak ya bakal pusreng lah. Syukur-syukur kalau dosennya udah ngasih tahu lewat sosmed. Lah, tapi kalau dapet tipe dosennya cuekan, hayo gimana tuh? Tapi untungnya dosen kali ini masuk. Wah, untung lah. Jadi kita langsung mulai pelajarannya. Buat kalian yang belum masuk kuliah dan penasaran kuliah itu kayak gimana, jadi gini nih. Intinya kita tuh disuruh buat nyari materi sendiri. Nah, si dosen tuh cuma ngasih kita judul doang, dan materinya mah kita nyari sendiri coy. Kalau udah ketemu, nanti tinggal kita presentasiin doang sama teman-teman yang lain. Nah, nanti kalau udah dipresentasiin, tinggal kita diskusiin aja. Kalau nggak sepemikiran sama materinya, kita bisa bantah. Kalau sepemikiran, kita tinggal ikutin aja. Nah, dosen tuh di sini sebagai NPC doang cuy. Kerjanya ngawasin kita aja lah intinya. Wait, udah jam 1 nih. Waktunya pulang lur. Yap, jadi untuk hari ini pelajaranku kebetulan selesai jam 1. Jadi nggak usah tuh kuliah sampai sore kayak yang lain. Nah, mungkin di sini kalian bakal ngira, wah, Manjilah kayaknya abis ini bakal ke kantin nih, atau mungkin bakal main bareng teman-teman yang lain nih. Yap, kalian salah kalau berpikir begitu. Karena kenyataannya setelah pelajaran selesai, aku langsung pulang ke rumah. Kenapa? Ya karena ada kerjaan di rumah woi. Harus lanjut ngedit lagi aku. Ingat motonya, nggak ngedit nggak makan. Jadi mau nggak mau harus lanjutin editing sampai kelar. Kalau kalian tanya aku ngedit itu berapa lama, jujur nggak nentu ya. Itu relatif, tergantung konten apa yang lagi aku buat. Kalau format videonya itu short, normalnya sih 2-setengah jam aja udah kelar kok. Tapi kadang 1 jam juga bisa kalau lagi niat. Ininya tergantung lah. Nah kalau formatnya video panjang kayak yang kalian tonton sekarang nih, ini bisa sampai 2 harian. Soalnya video panjang itu harus emang nunggu banyak dulu videonya, dan skripnya juga lumayan rumit. Makanya aku kalau ngedit pasti sampai tengah malam dan langsung bobo. Hari kedua, bejir, indah banget suasana pagi gini ya. Jadi untuk hari ini kebetulan aku bangunnya pagi. Soalnya tadi malam aku nggak lembur karena udah semua kerjaan aku tuntasin. Nah jadi hari ini aku masuk ke kampus pagi-pagi. Gile, mahasiswa teladan nih gua. Nah tapi ada plus minusnya cuy masuk pagi-pagi begini. Plusnya itu kalian bakal dicap sebagai mahasiswa rajin. Tapi minusnya, ya lu bakal disuruh buat nunggu sendirian coy. Sebenarnya aku nggak kebagian juga masuk kelas. Tapi karena emang tadi pagi kita tuh dapat kabar lewat WA kalau dosennya bakal telat. Makanya mahasiswanya juga ikutan telat. Kebiasaan buruk emang. Jadi mau gak mau aku harus nunggu teman-temanku di ruang yang kosong kayak gini. Ya tapi enak juga, soalnya aku bisa santai ngegambar sambil liatin pemandangan tanpa ada yang ngeganggu. Anyway, hari ini kebetulan lagi ada ujian UTS di kampusku. Dan pas dosennya datang, kita langsung mulai ngerjain soal UTS-nya. Tapi karena aku pinter ya, gile, sombong dulu wah. Makanya aku itu cepet selesai dan ngumpulin soalnya ke dosen. Dan akhirnya punya banyak waktu buat lanjutin ngegambar. Setelah UTS selesai, ada yang bisa tebak aku ngapain? Iya, sholat zuhur. Udah azan tuh. Abis sholat, aku langsung pulang cuy. Tapi kali ini aku nggak kerja. Soalnya kali ini kita dapat tugas dari dosen buat presentasi besok hari. Iya cuy, baru aja kelar UTS udah dapat tugas. Ya kayak kerja Rodi aja ini mah. Tapi ya udahlah, jangan kebanyakan ngeluh, nggak lulus nanti. Oke, jadi mending kalian nemenin aku buat ngerjain tugas. Let's go. Jadi tugasnya itu buat makalah, dan nanti makalahnya itu harus dipresentasikan. Nah untuk buat makalahnya ini aku harus nyari materinya sendirian. Tapi untungnya zaman sekarang kan udah canggih ya.
Nyari informasi itu gampang banget. Kita tinggal nyari aja di Google atau situs pencarian lainnya. Mentok-mentok kalau nggak bisa, kita bakal minta bantuan AI buat nyari jurnal atau yang lainnya untuk jadi referensi. Kalau kita udah nemu, tinggal dibaca, abis itu dipahami aja dan tinggal ketik buat makalahnya. Nah, kalau udah jadi, kita baru bisa istirahat. Eits, tentu saja tidak Ferguson, karena makalah ini harus di print. Jadi kita harus langsung pergi ke tempat fotokopi. Nah, masalahnya tempat fotokopi itu bakal tutup menjelang malam di kotaku. Makanya kalau udah jadi makalahnya kayak gini, aku bakal langsung mampir ke sini. Tapi tumben nih, tempat ngeprintnya sepi. Biasanya rame cuy sama mahasiswa, kalau nggak sama dosen. Nah, kalau udah jadi, beginilah bentuk fisik dari makalah yang biasa aku buat. Besoknya aku langsung presentasi di depan teman-teman yang lain. Anyway, hari ini karena UTS di kuliahku juga udah selesai, makanya aku mau healing dulu. Nah, kebetulan malam ini adikku ngajak aku ke mall cuy. Wait, ngapain anjir ngajak ke mall? Duit gue entek coy. Awalnya sih aku kaget, tapi ternyata adikku ini ngajak aku ke bioskop. Ya udahlah ya, nonton aja nggak apa-apa. Mumpung malam ini juga ternyata banyak film yang tayang. Ada dari Avenger, film horor, tembak-tembakan, ada juga film anak Medan. Anak Banten ada nggak bang? Dan film yang akan kita tonton malam ini adalah animasi Jumbo, yang dimana ini film Indonesia pertama yang punya desain grafik bagus banget coy. Dan pas filmnya mau dimulai, aku langsung nyari toilet. Nah, kebiasaan nih, kalau ada hal penting kayak gini, pasti perut selalu nggak kompromi sama otak. Tiba-tiba perutku kebelet coy, makanya aku terpaksa buat ke kamar mandi dulu sebentar. Dan kamar mandinya ada di pojokan, jauh banget, wedus. Habis buang hajat, aku balik ke bioskop dan pas banget filmnya baru dimulai. Asli, nonton nih film selasa nonton Disney coy. Tapi sayangnya aku nggak bisa tunjukin banyak, takut malah kena spoiler nanti. Jadi ya udahlah ya. Oke, berikutnya kenalin, ini adikku yang sekarang mau ngejalanin operasi cuy. Jadi kemarin gak tau kenapa telinganya ini bermasalah, kebanyakan conge kayaknya. Dan sekarang kita sekeluarga lagi pergi ke daerah Tangerang. Masih satu provinsi lah dengan Serang di Banten, tapi ya lumayan jauh lah dari tempatku. Niatnya sih kita mau langsung antar adikku buat berobat, katanya sih bakal dioperasi. Tapi ada masalah nih, pas sampai rumah sakitnya. Nah, sekarang coba kalian lihat sendiri. Pas aku pertama kali masuk rumah sakit ini, vibe-nya tuh kayak bukan rumah sakit cuy. Perasaanku rumah sakit yang biasa aku kunjungi tuh bentuknya kayak gini. Tapi rumah sakit yang ini vibes-nya bukan rumah sakit, jir. Ini lebih kayak mall atau enggak hotel. Asli dah, di situ aku langsung kedistraksi karena kanan kiriku ini bukan obat-obatan, malah makan makanan dan beberapa souvenir cuy. Aku jadi mikir, ini kayaknya kita salah rumah sakit dah. Tapi ternyata bener, ini tuh rumah sakit. Jadi ya udahlah ya, akhirnya aku dan keluarga masukin adikku buat mulai operasi. Untuk operasi adikku, aku nggak kasih lihat di kamera. Ya, agak penting juga lagi ya. Buat apa? Dan mendingan kalian temenin aku buat jajan di rumah sakit. Ya cuy, lagian siapa juga yang suruh orang bikin rumah sakit mirip mall kayak begini. Jadi sambil nunggu adikku selesai, aku nyoba beli beberapa makanan yang enak. Dan ternyata harga di sini lumayan mahal coy. Dan aku akhirnya beli gado-gado sebungkus ini yang harganya lumayan murah dan banyak juga isinya. Dan ya kalian tau lah lanjutannya kayak mana. Akhirnya nih rumah sakit malah lebih kelihatan kayak restoran. Setelah operasi, akhirnya kita putusin untuk langsung balik aja ke rumah. Tapi di tengah jalan ternyata udah azan zuhur cuy. Dan ya akhirnya kita sekeluarga putusin buat sholat dulu di mall. Lah, kenapa di mall bang? Itu karena di sepanjang perjalanan kita nggak nemu masjid woi. Makanya pikir kita, kan biasanya di mall itu ada musola ya. Nah, kita mau pakai tuh musola buat sholat sekalian istirahat. Masalahnya ini tuh super mall cuy, yang artinya mall ini gede banget dibandingin mall pada umumnya. Pas masuk aja udah kelihatan tuh seluas apa mall ini. Jadi kita juga rada kepusingan nyari musolahnya doang, sampai harus naik turun eskalator. Niat awalnya mau ke musola, malah nyasar ke tempat mainan kayak gini. Lah kan sudah kuduga. Ini aja udah makin nyasar kemana-mana nih, bahkan malah mampir ke tempat makan. Tapi tetap guys, kita terus nyari dan nggak nyerah. Sampai akhirnya aku nemu sebuah lorong yang warnanya ungu kayak gini. Pas masuk, katanya sih ini ngarah ke musola. Tapi kok ini makin masuk suasananya makin mencurigakan ya. Dan bener aja, ternyata ada musola di dalam sini. Asli, awalnya aku kira kok ini musola ditaruh di pojokan. Tapi pas masuk, wah dalamnya bersih banget. Bahkan semuanya teratur dengan rapi. Jujur aja, jarang banget ada mall yang mentingin musolahnya kayak gini. Dan kayaknya dalam satu mall ada 2 musola. Jadi lumayan lah nggak terlalu keteteran untuk nyari. Abis sholat biar nggak rugi masuk mall, kita coba nyari makan dulu sebentar di dalam mall sebelum pulang. Nah masalahnya hampir rata-rata makanan di dalam mall ini harganya nggak ngotak jir. Ada yang harganya 200.000 cuman untuk satu orang. Jadi ya akhirnya aku pilih makanan yang biasa aja, burger dan ayam goreng. Habis itu nggak lupa sesuai kebiasaanku, kalau makan chicken kayak gini, aku itu bakal ngerampok sambel. Asli
Asli dah, ini kesukaanku nih. Dan asli, makan pas lagi lapar dan abis jalan jauh tuh lumayan banget. Enaknya bukan main. Hari ini aku mau TW ke Jakarta cuy. Ngapain tuh bang? Ya nggak tahu, gabut aja pengen jalan-jalan. Jadi hari ini aku lagi ada di KRL atau kereta rel listrik. Asli hari ini lagi rame banget kayaknya. Aku juga sampai nggak kebagian tempat duduk di sini. Tapi asli niatku ke Jakarta tuh emang beneran cuma pengen jalan-jalan naik kereta aja. Soalnya kebetulan aku ini rail fans, jadi entah kenapa senang aja gitu kalau naik kereta. Oke, jadi aku berangkat dari stasiun Rangkas Bitung. Soalnya kalau dari stasiun Serang itu belum ada KRL. Hari ini juga aku nggak kuliah sampai 3 hari ke depan. Jadi nggak masalah lah kalau aku pergi jauh-jauh juga. Untuk naik KRL ini nggak butuh biaya besar kok. Paling cuma 8-13 ribu aja sesuai jarak stasiunnya. Untuk sampai Jakarta aku harus transit beberapa stasiun dan barulah sampai. Anyway, siapa di sini yang suka naik kereta? Komen ya. Pas sampai stasiun Tanah Abang kita harus transit dulu ke arah Manggarai. Dan tuh pas arah Manggarai kelihatan banget vibes kotanya. Belum sampai stasiun Manggarai, aku turun dulu di stasiun Sudirman. Soalnya di dekat sini tuh ada stasiun MRT di bawah tanah. Dan aku mau coba naik kereta MRT-nya hari ini. Dan dari stasiun Sudirman inilah kita baru masuk ke dalam stasiun MRT. Sumpah untuk masuk ke dalam stasiun itu capek banget. Kita harus turun sedalam 30 meter coy. Gempor-gempor dah tuh kaki. Udah sampai bawah pun kita masih harus turun lagi ke bawah. BTW hari ini MRT sepi banget, nggak kayak KRL. Dan pas sampai bawah tinggal kita tunggu aja keretanya. Stasiunnya MRT ini masih dikit, jadi belum kompatibel lah untuk jadi transportasi. Untuk naiknya juga lumayan mahal dibanding KRL. Nah, kalau keretanya udah datang, tinggal kita masuk aja deh. Dan widih, sepi cuy di sini. Beda jauh sama KRL. Desain dalam keretanya juga beda banget. Oh iya, kereta ini nggak cuma beroperasi di bawah tanah, tapi ada kalanya kereta ini naik ke permukaan dan beroperasi di atas. Gila pemandangannya itu loh. Ganteng banget kayak muka gua. Setelah puas naik kereta, akhirnya aku putusin buat pulang karena udah malam juga di Jakarta. Dan aku pun pulang ke rumah. Dan yap, udah seminggu ternyata aku bikin video ini. Gak kerasa banget. Sorry aja kalau videonya banyak yang aku potong. Ya itu karena gak mungkin juga aku masukin full seminggu. Nanti video ini jadi video paling panjang di YouTube loh. Makasih banget buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.